Hai hai hai, ketemu lagi anak-anakku semuanya dengan Miss Lince dalam pembelajaran tematik ya. Anak-anak kalian sudah siap semua untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah ya? Oke, karena ini bukan hal yang baru lagi ya, sudah setiap hari kita belajar ya. Tetapi masih online sih, tapi nggak apa-apa ya anak-anak ya. Oke ya, pagi hari ini seperti biasa, Miss akan mengajarkan beberapa hal kepada anak-anak semuanya. Tapi kalian sudah siap ya? Yakin ya? Oke. Anak-anak, kita tidak terasa loh, sudah ke subtema 3. Nah, ya, subtema 3. Tetapi sekarang ini ya pengalamanku di tempat bermain. Ya, kemarin subtema 2 di tempat apa? Sekolah ya. Yang subtema 1 di rumah. Nah, sekarang di tempat bermain, pembelajaran 1. Nah, ya, anak-anakku, kalau anak-anak belajar di video ini nggak boleh setengah-setengah ya, harus dilihat sampai habis. Oke, anak-anak ya, karena Miss Lince juga memberikan materi ini nggak asal-asalan ya. Jadi supaya kalian tidak ada yang terlewatkan, kalian harus menontonnya sampai habis ya nak ya. Oke ya, semua siap untuk belajar ya. Oke, kita mulai. Nah, ya tema kita adalah bermain, pengalamanku di tempat bermain. Nah, bermain ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi coba anak-anak amati nih gambar di bawah ini. Ini gambar apa nih? Ada 4 di sini nih. Nah, kalau kita lihat, anak-anak pernah nggak bermain seperti ini? Pernah bermain seperti ini tidak? Nah, mungkin anak belum tahu ya. Nah, keempat gambar ini, nih anak-anak namanya ini permainan tradisional ya. Jadi permainan ini sudah ada sejak dulu kala ya. Miss Lin saja pernah nih bermain seperti ini nih. Nah, main seperti ini juga pernah waktu kecil ya. Ini enggrang ya. Eh, ini juga contoh dari permainan tradisional ya. Kalau ini misalnya pernah sekali cuman kena kena kayu jadi nggak mau lagi. Nah ya, anak-anak nggak boleh lupa nama-nama permainan tradisional ya. Kalau permainan yang modern banyak sekarang ya. Eh, Permainan modern itu contohnya kayak bermain basket. Nah, ya, pokoknya yang permainan yang canggih-canggih lah. Kalau ini kan sudah ada sejak dulu kala ya. Ini namanya apa ya? Permainan uh, bakyak ya, tapi dia berkelompok. Nah, ini juga harus melatih kekompakan ya. Nah, jadi anak-anak yang tadi yang sudah Miss katakan ini contoh-contoh permainan tradisional ya dari negara kita, budaya kita ya. Oke ya. Uh, Bisa anak-anak tahu ya. Ini permainan apa ya? Ini kayaknya benteng-bentengan juga deh ini permainannya nih ya. Kemudian ini permainan enggrang ya. Ini bakyak yang dimainkan secara kelompok. Nah, ya, banyak sekali sebenarnya ya. Ada yang tapak dampu, kita sudah pernah belajar itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah melihat contoh-contoh permainan tradisional ya. Sekarang kita lihat, wow, siapa ini yang jatuh nih? Wah, dia jatuh. Kemudian temannya membiarkan atau menolongnya? Menolongnya ya. Nah, ini judulnya adalah teman yang baik. Nah, ya, kita baca yuk sama-sama. Saat Doni dan Bani pulang sekolah, Doni terjatuh dari sepedanya. Bani segera menolong Doni. Doni berkata kepada Bani, "Terima kasih Bani sudah menolong aku."
Baik banget ya temannya ini ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan Pancasila membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, seperti ini. Jadi kalau anak-anak melihat ada teman yang jatuh ya, atau mungkin ada orang yang tidak kita kenal tapi dia jatuh, kita tolong ya. Berarti kita sudah menerapkan pengamalan dari Pancasila. Seperti itu ya. Jadi kita harus belajar untuk berbuat baik seperti yang ada pada gambar ini ya, antara Doni dan Bani ya. Tapi dia sudah ditolong, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan kita, kalau kita sudah ditolong oleh teman, oleh siapapun, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada kata minta maaf. Di sini teman yang baik. Nah, di sini juga dalam pembelajaran tematik kita belajar tentang cara meminta maaf. Nah, ya, apa yang terjadi pada gambar ini? Nah, di sini ada bacaannya nih. Kita lihat sama-sama ya. Saat bermain sepak bola, Danu tidak sengaja menabrak Bayu. Bayu terjatuh. Danu membantu Bayu untuk segera bangun. Danu berkata, "Maafkan saya, Bayu. Saya tidak sengaja menabrakmu." Bayu menjawab, "Tidak apa-apa, Danu. Saya tahu kamu tidak sengaja. Saya memaafkanmu." Aduh, baik sekali nih anak-anak ya. Antara Danu dan Bayu, mereka mempunyai sifat yang baik, sikap yang terpuji ya. Mereka tidak berantem, tidak berkelahi, mereka saling memaafkan ya. Karena tidak sengaja dia menabrak temannya, ya kan? Jadi nggak boleh langsung emosi, nggak boleh langsung nonjok teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar dari Danu dan Bayu untuk saling memaafkan. Iya kan? Iya nih, bagus sikap mereka ya. Oke, anak-anak, di sini kita bisa contoh ya perbuatan-perbuatan yang terpuji ya, menolong teman ya. Kalau kita eh, salah, kita segera minta maaf. Nah, seperti itu ya. Paham ya semuanya ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, semuanya lihat ya, ini setiap hari kita sudah belajar tentang mengukur panjang sebuah benda ya. Bayu di sekolahnya sama loh seperti kelas 2 belajar terus tentang mengukur panjang benda. Nah, anak-anak sudah tahu kan ini sudah pernah ya dan sudah sering sekali kita latihan seperti ini. Nah, lihat di sini ada 4 gambar yang sudah Miss berikan ya. Ada tempat tidur, ada papan tulis, ada lemari, dan yang terakhir ada meja ya. Di sini suruh ngapain? Nah, ya. Di sini lihat ya, panjang tempat tidur 2 meter. Nanti anak-anak isi rubah meter ke sentimeter, ini jadi panjang tempat tidur berapa sentimeter. Nah, seperti itu ya. Kan diketahui panjang tempat tidur 2 meter. Nah, dimintanya ke dalam sentimeter. Berarti berapa? 2 meter itu berapa sentimeter? Anak-anak nanti jawab di sini ya. Kalau kalian sudah tahu ini isinya, Miss nggak kasih tahu ya karena sudah dari kemarin kita belajar seperti ini ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu hasilnya ini berapa semua, sudah dapat. Lihat di sini perintahnya ya. Urutkanlah benda-benda di atas dari yang paling panjang. Bagaimana caranya, Miss? Lihat nanti di sini nih jawaban anak-anak yang sudah dijawab. Ya, anak-anak lihat mana yang paling panjang ya. Kan di sini perintahnya urutkanlah benda-benda di atas dari yang paling panjang. Nanti kalian lihat hasilnya dulu. Mana yang paling panjang baru itu diurutkan seperti itu ya. Ini dikerjakan di buku PR tematik. Paham ya? Tidak usah digambar ya anak-anak ya. Tulis ininya saja nih, panjang meja, panjang lemari ya. Dan perintahnya urutkanlah benda-benda. Berarti nanti anak-anak menyebutkan
benda-benda yang paling panjang yang mana? Berdasarkan dari hasil ini nih, hasil yang anak-anak cari. Meter ke sentimeter ini. Ngerti ya? Disimak nih perintahnya, mengurutkan benda-bendanya. Benda-benda yang paling panjang. Paham anak-anak semuanya? Oke ya. Oke anak-anak. Ya. Ini materi kita ya. Dan yang terakhir nanti anak-anak simak baik-baik ya materi yang terakhir ini ya. Perhatikan dan disimak. Nah, anak-anak sekalian ya, nah di sini Miss Linja akan mengajarkan kepada anak-anak sebuah tarian ya. Ini ada di buku paket ya. Mungkin di buku paket anak-anak nggak ada, tapi di buku paketnya dari beberapa buku yang Miss Linja ambil ini kita harus berlatih ya. Karena tematik itu semua pelajaran harus kita pelajari ya. Di sini ada 4 gerakan. Ya, ini tidak sulit. Ada 4 gerakan dan nanti kalau kita sudah hafal gerakan ini, kita akan menari. Tapi lagunya lihat ke buku dengan menggunakan gerakan yang sudah kita pelajari. Oke, siap anak-anak? Oke ya. Tapi jangan lupa nanti saat anak-anak mengirim hasil tarian anak-anak harus memakai selendang ya, seperti yang Miss Linja pakai seperti ini contoh. Selendangnya bebas ya. Jadi anak-anak nanti juga membuat videonya ya, kirim ke Miss Linja. Oke, untuk semuanya siap ya. Miss akan ajarkan untuk yang gerakan pertama ya. Gerakan pertama, perhatikan di sini ya. Ayunkan lengan kanan ya. Kita ke kanan dulu ya di sini ya. Kaki ke sini juga nih. Nah, seperti ini ya. 1. Oke ya. Siap? Ini 1. Ini gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua, kita sekarang ke arah kiri. 1. Nah, ini gerakan yang kedua ya. Kaki digerakkan juga ke kiri bersamaan dengan tangan arah yang kiri ya. 1, 2 ya. Oke. Bisa ya? Oke, kita ulang lagi. Ini adalah gerakan pertama. Ya, gerakan pertama. Oke. Gerakan kedua, kita sekarang menghadap ke kiri. 2. Nah, ya. Ini gerakan yang kedua. Kemudian, gerakan yang ketiga, kedua tangan ke atas. 3. Nah, 3. Kaki jinjit nah ya. 3. Nah, ya. Oke, dan yang terakhir, gerakan keempat, tangan kanan kita ada di pinggang. Ya, tangan kanan ada di pinggang, tangan kiri kita ayunkan. 4. Nah, ya, 4. Oke, sambil pinggang digoyang ya. 4. Oke, bisa? Oke ya, coba Miss ulang lagi. Gerakan yang pertama, 1, kaki ya, jangan lupa ya. 1, oke. 2, oke. 3, oke. 4, oke ya, kakinya juga ya. 4, siap? Oke, kita nyanyi lagu Lihat ke Buku. Oke ya, perhatikan baik-baik. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke ya, mudah ya. Oke, pasti anak-anak kelas 2 bisa. Lalu bagaimana dengan yang laki-laki? Nah, anak laki-laki juga harus praktek ini. Ya nak ya, semua anak kelas 2 harus mempraktekkan dan mengirim hasilnya ke Miss Linja. Dan anak laki-laki juga harus pakai selendang ya nak ya.
Ah, itu kan untuk perempuan, Miss. Tidak. Tarian ini untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan ya. Oke, anak-anak bisa semua ya? Oke ya. Nah, jadi anak-anakku semua ya. eh, Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga anak-anak senang dengan tarian ini. Oke ya, semuanya ya. Jadi mesti ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak, atas eh, waktu yang sudah anak-anak berikan untuk belajar hari ini, dan mesti selalu berpesan anak-anak jaga kesehatan ya, dan jangan bosan belajar, tetap semangat. Selamat pagi.